Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam ini kita akan lanjutkan kembali dari pembahasan kita mengkaji kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najri rahimahullah ta'ala. Baik, di malam ini kita masuk di hadis yang ketiga dari bab yang kedua seputar pembahasan masih di bab tentang masalah kewajiban masuk dalam agama Islam. Hanya metodenya di sini diterangkan oleh penulis dengan berbagai macam metode. Ya. Dari ayat-ayat yang telah kita baca, hadis-hadis itu sudah tergambar ya. Dari metode seorang dalam berislam. Ada yang bentuknya dia masuk Islam dalam bentuk dia mengikuti jalan yang lurus, dijauhi bid'ah-bid'ah, kerancuan-kerancuan dalam agama. Ada yang bentuknya dia masuk Islam dalam bentuk dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditinggalkan bid'ah. Ada yang bentuknya dia masuk Islam dalam bentuk dia mentaati Rasulullah dan dia tinggalkan kemaksiatan kepada Rasulullah. Ya, dan hadis yang ketiga yang kita akan bahas ini ada bentuk dia masuk Islam dalam bentuk dia meninggalkan sunnah jahiliyah. Ya, sunnah jahiliyah. Ini dari pokok pembahasan yang kita akan terangkan pada malam ini. Baik, sudah kita baca dari biografi dari Ibn Abbas, dan hadis yang kita akan baca ini dari hadis riwayat Al-Bukhari. Tapi siapa namanya Imam Al-Bukhari? Ada yang masih ingat? Hah? Ya, ingat saja nama Nabi kita. Nama Nabi kita namanya siapa? Muhammad bin Ismail atau Muhammad, kalau beliau kan Muhammad bin Abdullah. Kalau Nabi Ibrahim kalau Imam Al-Bukhari rahimahullah taala itu Muhammad ibnu Ismail bin Ibrahim. Ya. Al-Bukhari dari mana? Dia dari daerah Uzbekistan ya kalau sekarang ini. Nah, dia satu negara dengan Imam At-Tirmidzi. Dengan Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Hanya beda daerah saja. Taib. Di dekat-dekat Rusia sana. Kalau sekarang ya, itu negara Uzbekistan. Taib. Dari Ibn Abbas sudah kita baca dari biografi Ibn Abbas. Namanya Abdullah bin Abbas. Ya. Beliau berkata, semoga Allah meridai keduanya, ayah dan beliau dan ayahnya ya. Taib. Kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, abghadun nasi ila Allah thalathatun. Mulhidun fil haram wa mubtagin fil islami sunnatal jahiliyah wa mutallibu dami mar'in muslim bi ghairi haqqin li yuhriqa damahu. Rawahul Bukhari. Ya. Kata beliau, bahwasanya Nabi SAW bersabda, nah, manusia yang paling dibenci oleh Allah ada 3. Mulhidun fil haram, yang pertama itu orang yang melakukan ilhad di tanah haram. Nanti akan diterangkannya apa itu arti ilhad. Yang kedua, wa mubtagin fil islami sunnatal jahiliyah. Itu orang yang mencari dalam Islam sunnah jahiliyah.
Dan yang ketiga, wa mutallibu dami imri'in muslim bighairi haqqin liyuhriqa damahu. Itu orang yang menuntut, yang sengaja mencari darah seorang muslim tanpa hak agar dia menumpahkan darahnya. Ya. Hadisnya dari riwayat Imam Al-Bukhari. Baik. Di sini kata penulis atau di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abghadun nasi ila Allah thalatha. Manusia yang paling dibenci oleh Allah ada 3. Nah, kalimat 3 di sini kata para ulama atau kalimat abghadu sebelumnya, ya, ini dari fi'il tafdil ya, atau isim tafdil. Isim tafdil ya, kata yang menunjukkan mana lebih. Ya, bukan hanya dibenci biasa, tapi yang paling dibenci. Begitu ya. Itu bahasa dari hadis. Yang paling dibenci. Abghadun nasi ilallahi thalathatun. Manusia yang paling dibenci oleh Allah ada 3. Ya, kalimat 3 di sini juga bukan pembatasan. Ya. Artinya yang dibenci itu bukan hanya 3 ini. Tapi ini diantara dari 3 golongan yang dibenci atau yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diterangkan di sini tidak ada kesyirikan kan? Jadi dosa-dosa yang diterangkan di sini ini bukan dosa yang mengkafirkan. Ya, asalnya seperti itu. Walaupun ada rincian di bawahnya. Ya, ada sebagian bentuk yang mengkafirkan, tapi secara umum dia dari dosa-dosa yang umum. Ya. Nah, maklum ya, kesyirikan itu merupakan dosa yang paling besar. Ya, tapi tidak disebut di sini ya. Menunjukkan ada hal yang lebih dibenci lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dipahami ya? Nah, itu dari kalimat salasatun. Dia tidak ada pembatasan padanya. Jangan dipahami hanya 3. Ya, jangan dipahami hanya 3. Dan ini kadang sering lewat di hadis-hadis ya. Kadang Nabi sebutkan ada berapa golongan, itu bukan pembatasan. Ya. Seperti 7 golongan yang dinaungi kan di bawah turuhan arsy itu bukan pembatasan 7 saja. Ada golongan yang ke-8, ya, diterangkan oleh para ulama. 3 amalan yang tidak akan putus. Itu juga bukan pembatasan. Ada amalan yang ke-4, amalan yang ke-5. Itu banyak ya dalam hadis-hadis diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kadang disebutkan 3, disebutkan berapa jumlahnya supaya kita gampang menghafalnya. Ya, tidak susah untuk dihafal. Itu diantara hikmahnya. Dan diantara hikmah yang lain lagi agar seorang itu dia berjenjang dalam menghafal ilmu atau mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kadang dibawakan dengan bilangan-bilangan yang ringkas agar gampang diingat. Ya, nanti kalau dia belajar lagi, dia akan dapatkan mungkin bukan 3, mungkin bisa sampai 10, ya, atau mungkin lebih daripada itu. Dipahami ya? Baik. Jadi dari makna salasatun. Kemudian dikatakan situ mulhidun fil haram. Ini golongan yang pertama, yang paling dibenci oleh Allah, yaitu ya, orang yang mengadakan ilhad di tanah haram. Ya. Ilhad itu artinya dari secara bahasa dari kata berpaling, yang menyimpang begitu ya. Jadi kalau kuburan itu kan dikatakan apa? Lahat. Ya. Jadi lahat itu kan dia yang agak bengkok ke dalam begitu kan, ke arah kiblat. Dia tidak lurus, ada begininya, bengkoknya. Nah, di situ mayat diletakkan di lahat itu. Ya. Masuk ke dalam begitu ya, di arah sebelah ke arah kiblat kan begitu. Ya, sama itu seperti itu. Itu makna lahat. Ilhad ya, dari kata al-lahad. Nah, mirip dengan kata al-lahad, yang menyimpang atau yang condong. Ya, yang miring begitu ya. Baik. Adapun secara istilah ilhad di tanah haram itu ada silang pendapat di kalangan ulama ya. Ya, di antara mereka yang mengatakan kesyirikan, dilakukan kesyirikan, kekafiran. Ada yang mengatakan dia mengatakan
membunuh. Nah, ada juga yang mengatakan dia seluruh dari dosa-dosa besar, masuk dari kata apa? Ilhad. Dari kata ilhad. Dan sebagian ulama yang lain ada yang mengatakan dia umum, mencakup seluruh dari dosa-dosa. Apakah itu dosa kesyirikan, kekafiran, bid'ah, atau dosa-dosa besar yang lainnya. Itu semua dikatakan apa? Ilhad. Ya, berpaling dari ketaatan. Dia berpaling dari ketaatan menuju kepada maksiat. Itu kan secara ringkasnya ya, dari mana ilhad. Di situ mungkin masuk kesyirikan, bid'ah, atau dosa-dosa besar yang lainnya. Ya. Jadi ini dari golongan yang paling dibenci. Yang pertama di sini diterangkan ya, yang melakukan dosa-dosa, ya, seluruh jenis dosa, ya, di tanah haram, di tanah al-haram. Apa itu tanah al-haram? Ya, di sini tanah al-haram maksudnya dua tanah haram ya, al-haramain maksudnya, yaitu Mekah dan Madinah. Ya, seluruh Mekah itu diharamkan padanya melakukan ilhad. Ya. Nah, demikian pula seluruh dari batas kota Madinah juga seperti itu. Diharamkan padanya melakukan apa? Ilhad. Walaupun selain daripada itu kan dari hal yang diharamkan juga. Ya. Jadi kesyirikan, bid'ah, dosa-dosa besar itu bukan hanya di Mekah saja diharamkan kan? Tapi kan di seluruh daerah, seluruh penjuru dunia ini. Tapi kalau dia lakukan di tanah haram, itu lebih besar dosanya. Lebih apa? Lebih besar dosanya dan lebih diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Itu ada ayatnya dalam Al-Qur'an ya. Diterangkan di surah Al-Hajj ayat 25 tentang masalah ilhad ini di tanah haram. Gimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nudhiquhu min adzabin alim." Ya. Dan siapa saja yang baru menginginkan begitu, melakukan ilhad di tanah al-haram ini dengan kedzaliman, maka kami akan siksa dia. Ya, kami akan rasakan dia dengan siksaan yang pedih. Ya, dengan siksaan yang pedih. Perhatikan bahasa ayat ya, baru dia yurid, baru dia ingin melakukan ilhad, itu sudah diancam oleh Allah dengan siksaan yang pedih. Jadi memang tanah haram itu dijaga ya, dijaga dari masa dahulu sampai hari kiamat. Ya, yaitu Mekah dan haram Madinah. Nah, bukan hanya di Masjidil Haram saja, tapi di seluruh tanah haram. Nabi itu kan diterangkan di hadis ya, beliau Isra dan Mi'raj begitu kan. Dari mana beliau Isra? Kalau di bahasa ayat kan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalan malamkan hambanya dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu bahasa ayat. Ternyata ketika dilihat di sirah Nabi, beliau Isra bukan dari Masjidil Haram, tapi dari rumah Ummu Hani. Dari rumah siapa? Ummu Hani. Dan Ummu Hani ini dari masuk tanah haram. Dari tanah apa? Haram. Itu pendapat mayoritas ulama. Dipahami ya? Jadi rumah Ummu Hani itu yang masuk dari tanah haram di Mekah juga dikatakan apa? Al-Masjidil Haram. Ya. Sama di situ dia salat juga dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat. Ya. Dipahami ya? Jadi itu dari penjabaran tadi dari mana al-haram. Jadi di sini al-haram maksudnya seluruh kota Mekah. Batasan-batasan itu dimaklumi ya. Demikian pula haram madani juga. Di Madinah seperti itu. Nah, jadi siapa yang baru ingin niat melakukan ilhad di tanah haram, itu sudah diancam oleh Allah. Ya, dengan siksaan yang pedih. Dengan siksaan yang pedih. Ya. Dipahami ya? Baik.
Ini dari dosa yang pertama, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, kita ringkas saja. Dari dosa yang kedua yang paling dibenci oleh Allah, yaitu mubtaghin fil islami sunnatul jahiliyah. Ini yang jadi inti pembahasan kita di sini ya. Jadi Syekh rahimahullah taala bawakan hadis ini untuk menjelaskan poin yang kedua ini. Ya. Itu dia mencari dalam Islam sunnah jahiliyah. Ya, perhatikan bahasa hadis, dia dikatakan mubtaghi. Dia sengaja mencari. Ya. Berusaha untuk memunculkan sunnah jahiliyah dalam keislaman. Dalam keislaman. Artinya memang dia muslim. Ya. Jadi memang ini hadis arahnya untuk seorang muslim ya, yang melakukan ilhad tadi di tanah haram. Itu ancamannya seperti itu. Demikian pula kalau dia sudah muslim, dia masih mencari sunnah jahiliyah dalam Islam. Ya. Ini juga dari hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dibahasakan di hadis mubtaghin fil Islam. Dia sengaja mencari dalam Islam sunnah jahiliyah. Dalam Islam di sini maksudnya Islam yang dibawa oleh Nabi kita ya, yang kita berada di atasnya sekarang, Islam yang bermakna khusus. Nah, sunnah jahiliyah, sunnah itu ini bermakna secara bahasa ya. Sunnah itu kan secara bahasa bermakna jalan yang ditempuh. Mungkin baik, mungkin apa? Jelek. Ya, dipaham ya? Itu sunnah. Ya, apalagi sini sudah digandengkan dengan kata jahiliyah. Adapun jahiliyah dari kata al-jahal. Dari kata al-jahal. Apa arti jahal? Hah? Ya, kebodohan gitu kan. Sunnah jahiliyah. Dan di masa dahulu kan sebelum Islam datang ada yang dikatakan apa? Zaman kebodohan, zaman jahiliyah. Tatkala manusia tidak mengenal apa itu agama yang benar, ya, tidak ada tuntunan yang mereka pijak, itu yang dikatakan zaman jahiliyah. Ya, dipahami ya? Nah, dan sunnah jahiliyah ini nanti akan dibagi oleh Ibnu Taimiyah di bawah. Lihat situ dari keterangan Ibnu Taimiyah ya dalam menjelaskan sunnah jahiliyah. Kata beliau rahimahullah taala, qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, qauluhu sunnatul jahiliyah yandariju fiha kullu jahiliyatin mutlaqatin au muqayyadatin. Ai fi syakhsin duna syakhsin, kitabiyatin au wathaniyatin au ghairihima. Fi kulli mukhalifatin, ya, bisa juga dibaca mukhalafatin lima jaa bihil mursalun. Nah, beliau terangkan di sini ya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau bawakan perkataan Ibnu Taimiyah. Ya, siapa nama Ibnu Taimiyah? Ada yang tahu namanya? Namanya Ahmad. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam. Ya. Taimiyah ini nama kakeknya jauh ke atas ya. Ya, itu masyhurnya beliau dengan Ibnu Taimiyah. Tapi nama aslinya itu Ahmad. Nama ayahnya Abdul Halim, kakeknya namanya siapa? Abdus Salam. Itu dihafal ya nama-nama ulama. Kadang mereka dikenal dengan gelarnya begitu. Ya, kayak tadi Imam Al-Bukhari. Namanya siapa? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Ya, Al-Bukhari itu bukan nama. Dia itu gelar, dia itu nisbah ya kepada daerah Bukhara. Ya, dipaham ya? Jadi kadang lewat seperti itu ya, nama-nama yang dia dikenal memang dengan nama itu. Ya, kayak Ibnu Taimiyah ini namanya Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, perkataan beliau, ya, sunnah jahiliyah, maksudnya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah jahiliyah, ya, itu kata beliau, ya, nah, mencakup dalamnya sunnah jahiliyah mutlak, ya, atau sunnah jahiliyah yang muqayyad, yang tertentu. Nah, apa sunnah jahiliyah yang tertentu itu, yang muqayyad, terikat, yaitu fi syaksin duna syaksin, pada seseorang tanpa yang lainnya. Nanti kita akan terangkan ya. Ya, apakah dia ahlul kitab atau penyembah berhala atau selain dari keduanya. Ya.
atau selain dari keduanya. Pada setiap penyelisihan apa yang datang dengannya para rasul. Ini dinukil oleh Ibnu Taimiyah atau dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari buku Ibnu Taimiyah dalam Iqtida As-Siratal Mustaqim. Baik. Jadi dari sini diterangkan kepada kita ya, pembagian sunnah jahiliyah itu ada dua macam. Ada jahiliyah mutlak, ada jahiliyah apa? Muqayyad. Kadang sebagian ulama mereka bahasakan dengan bahasa jahiliyah umum dan jahiliyah apa? Khusus. Apa itu jahiliyah mutlak? Ya, jahiliyah mutlak itu atau jahiliyah umum itu zaman jahiliyah sebelum Islam. Ya. Itu yang dikatakan zaman jahiliyah apa? Mutlak. Ya. Sebelum Islam datang, ya, itu namanya zaman jahiliyah apa? Mutlak atau yang umum. Ya. Adapun zaman jahiliyah muqayyad yang terikat, itu terikat dengan sesuatu. Ya, mungkin dengan tempat atau mungkin dengan waktu atau mungkin dengan orang. Ya. Terbagi tiga nanti ya. Terikatnya nanti mungkin dengan tempat atau waktu atau orang. Tapi dia tidak berlaku seluruh waktu atau seluruh tempat lagi, atau semua orang dikatakan sekarang ini zaman jahiliyah. Ya. Atau sekarang ini dia merupakan tempat jahiliyah, tidak ada tempat yang baik. Atau seluruh yang ada di alam semesta ini sekarang ini dikatakan orang jahiliyah. Tidak seperti itu ya. Karena ketika Islam sudah datang, itu sudah terhapus jahiliyah apa? Mutlak tadi itu. Tinggal jahiliyah muqayyad sekarang, yang terikat dengan daerah, tempat atau waktu atau apa? Orang. Seperti contoh misalnya ya, Nabi itu pernah menegur Abu Dzar. Abu Dzar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah. Ya. Nabi pernah menegur beliau ketika terjadi kesalahan berkaitan dengan budak Abu Dzar ini ya. Abu Dzar celah budaknya dengan nama ibunya begitu. Ya. Maka Nabi terangkan di situ, ya Abu Dzar, ya, ayyartahu bi ummihi, wahai Abu Dzar, apakah kamu cela dia dengan nama ibunya? Nah, ibunya kan tidak salah. Kenapa kamu cela dia dengan nama ibunya? Budak itu. Ya. Maka kata Abu Dzar atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya padamu itu ada perkara jahiliyah. Ada perkara apa? Jahiliyah. Nah, tapi ini bukan hal yang mengkafirkan ya. Abu Dzar tidak dikafirkan di situ, hanya tapi beliau diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padamu itu ada sifat jahiliyah. Karena kamu cela orang, kamu cela juga dengan apa? Dengan ibunya ketika itu. Ya. Itu contoh ya, jahiliyah apa namanya? Muqayyad, yang terikat. Atau mungkin dia terikat dengan daerah misalnya. Mungkin ada sebuah kampung, kampung itu mungkin tidak ada dakwah di situ. Ya. Tidak ada yang kenal agama. Ya, maka bisa dikatakan kampung itu kampung apa? Jahiliyah. Tapi belum tentu kampung yang lain dikatakan kampung jahiliyah. Hanya kampung itu saja misalnya. Atau misalnya zaman, ada suatu waktu mungkin di sebuah daerah dia mungkin berada di masa jahiliyah. Ya. Tapi tidak berlaku untuk waktu yang lain. Mungkin dia berubah setelah itu, daerah itu menjadi kampung Islam misalnya kan? Ya. Jelas itu dari pembagian jahiliyah muqayyad yang terikat dengan waktu atau tempat atau orang tertentu begitu, atau orang tertentu. Ya. Syekh itu beliau lebih perinci lagi di situ ya. Ya. Pada orang yang selainnya tidak masuk di orang yang lain. Apakah dia bentuk ahli kitab atau penyembah berhala atau selain daripada keduanya. Nah, ya. Jadi dari sini juga dipahami oleh para ulama, ya, jahiliyah itu ada yang mengkafirkan, ada juga yang tidak apa? Mengkafirkan. Ya. Kalau tadi yang diterangkan di hadis yang telah kita baca di riwayat Al-Bukhari dari Abu Dzar dari itu sifat jahiliyah yang tidak mengkafirkan. Yang tidak apa? Mengkafirkan. Ketika dia cela orang, dia sebut dengan nama ibunya misalnya.
Ya, sama juga di syariat ini ada juga dari sifat-sifat jahiliyah. Nabi terangkan ada dua ciri jahiliyah: mencela nasab dan niyaha meratap kepada apa? Mayit. Ini hukumnya apa ini? Hukumnya dosa besar atau kafir atau bid'ah? Ya, dosa besar kan? Dia bukan hal yang mengkafirkan. Ketika ada yang meninggal dia menangis di situ, terseduh-seduh meratap, ya, dipahami ya? Menunjukkan akan tidak ridhonya kepada takdir. Itu bukan hal yang mengkafirkan. Atau dia mencela nasab, ini kan dari sifat-sifat jahiliyah. Tapi dia bukan hal yang apa? Yang mengkafirkan. Tapi ada sifat jahiliyah yang lain, dia dari hal yang mengkafirkan. Dari hal yang mengkafirkan. Ya. Jadi itu dipahami saja seperti itu ya. Dari arah-arah pembagian jahiliyah ini. Jadi tadi ada pembagian jahiliyah, ada yang sifatnya mutlak, ada yang sifatnya apa? Muqayyad. Dipahami definisinya begitu. Yang mutlak dari itu yaitu zaman jahiliyah sebelum Islam datang. Itu seluruh dunia ini dikatakan apa? Jahiliyah. Tapi ketika Islam datang sudah terhapuslah apa? Jahiliyah mutlak, tinggal jahiliyah apa? Muqayyad, yang terjadi kadang pada sebagian tempat atau sebagian waktu atau sebagian orang. Padanya ada sifat apa? Jahiliyah. Tapi tidak berlaku seluruh menyeluruh begitu ya. Itu dari kesalahan kadang. Kadang-kadang kita dengar ya, dai-dai yang muncul itu, dia berkata, "Oh sekarang ini zaman jahiliyah abad 20." Ya. Ini berbahaya ya. Ini nanti ada makna-makna dia kafirkan orang nanti. Ya, ketika dia katakan ini jahiliyah abad 21 misalnya. Ya, dipahami ya? Itu bahasa-bahasa kadang yang arahnya dia mengkafirkan kaum muslimin. Dari orang-orang Khawarij muncul kadang seperti itu. Ya. Kalau tokohnya sekarang itu ada yang bernama Sayyid Qutb. Ya, Sayyid Qutb. Itu tokoh yang mencetuskan itu jahiliyah abad 21, abad 20. Dengan kalimatnya itu dia mengkafirkan semua kaum muslimin yang ada di muka bumi ini. Ya, dipahami ya? Baik, ini dari bahasa yang tidak benar ya. Karena ketika Islam datang sudah tidak ada jahiliyah mutlak. Yang ada tinggal jahiliyah apa? Muqayyad, yang terikat dengan waktu, tempat atau orang tadi itu. Ya, di sisi lain ada dari sifat-sifat jahiliyah tadi itu, dari perkara jahiliyah ada hal yang mengkafirkan. Ya, ini pembagian lagi yang lain ya. Ada perkara yang apa? Yang tidak mengkafirkan. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau punya buku ya. Buku yang berjudul Al-Masail Al-Jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah. Ya, yang diselisih oleh Rasulullah SAW. Ya, disebutkan di situ ada 128 masalah jahiliyah. Dari situ ada yang mengkafirkan, ada yang tidak apa? Mengkafirkan. Nah, itu pembagian jahiliyah yang lain. Dipahami ya? Nah, jadi seperti itu aja dulu dipahami tentang masalah apa? Jahiliyah ini. Yang jelas intinya dia itu sunnah jahiliyah ini dari hal yang menyelisihi para rasul. Jadi perkataan beliau kan, setiap perkara yang menyelisihi dengannya apa? Yang dibawa oleh para rasul. Itulah sunnah jahiliyah. Mungkin dia bisa mengkafirkan, mungkin apa? Tidak mengkafirkan. Dari perkara bid'ah atau dosa-dosa besar. Dan itu akan terlihat nanti kalau kita baca ya, buku beliau tadi yang bernama apa? Al-Masail Al-Jahiliyah. Akan terrinci di situ dari perkara-perkara jahiliyah yang diselisih oleh apa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, mungkin bisa kita selesaikan hadisnya ya. Ini baru 2 sifat ya yang paling dibenci oleh Allah. Nanti yang ketiga kita insyaallah akan sambung di sesi berikutnya. Baik. Bagaimana? Ada yang tanyakan seputar materi? Silakan. Satu aja. Tidak usah banyak-banyak.
Ya, tidak ada masalah kalau dia bilang begitu ya. Dia berkenal sunnah misalnya kan, dulu saya masih jahil, gitu kan? Itu tidak ada masalah. Tapi dia nisbahkan sama dirinya, bukan sama semua orang begitu kan? Ya, tidak ada masalah. Atau saya dulu masih berada di zaman jahiliyah, tapi dia untuk dia saja, di umurnya dia begitu kan? Itu tidak ada masalah. Baik. Yang salah tadi ketika dia katakan tadi ya, jahiliyah abad begini, itu tidak betul ya. Itu bisa masuk kepada haram, mengkafirkan kaum muslimin. Nah. Tapi sudah masuk waktu ya, sudah. Kita akhir saja majelisnya. Nanti kita sambung insyaallah taala di sesi berikutnya. Saya mudah-mudahan bisa selesai ya bab 2 ini sebelum Ramadan. Kita akhiri. Bila ada kurang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.